Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kita pada pagi hari ini hari yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati Ibu Risti Mahagia. Shalom Ibu Risti, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus di kota manapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya Ibu Risti Mahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita masing-masing, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita naikkan syukur atas kebaikannya. Setelah sepanjang malam Tuhan memberkati kita. Sepanjang malam Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita masuk dalam hadirat-Nya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini kita mau menaikkan pujian kita, menaikkan mazmur kita kepada-Nya. Mari sama-sama kita menyembah, sama-sama kita memuji, sama-sama kita meninggikan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Allah kita, kepada Tuhan kita yang Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini, pagi hari yang luar biasa Engkau anugerahkan atas kami. Kami bisa bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami kepadamu. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami persembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu, dengan segenap hatiku ku menyembah-Mu, dengan segenap jiwaku ku memuji-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Yesus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Oh haleluya, memuji-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus, masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam anugerah-Nya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu.
terpujilah namamu Bapakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia lebih lagi, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu. Lebih lagi, mari kita bermazmur bagi Dia. Glory, glory, haleluya. Mari lebih lagi bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Glory, glory. Laba 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 laba. Jesus, 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 haleluya. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa memperpanjang usianya kalau bukan Tuhan yang memberikan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang bisa, satu orang pun di dunia ini yang bisa menggerakkan seluruh organ tubuhnya kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong. Tidak ada yang bisa membuka kelopak mata kita ini kalau bukan Tuhan yang menolong. Tidak ada yang bisa menggerakkan jari-jari kita ini kalau bukan Tuhan yang menolong. Maka kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya bisa berterima kasih, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak memandang dari fisik, dari wajah, dari harta kita, dari jabatan gerejawi kita. Tuhan tidak pernah memandang itu. Tuhan hanya melakukan dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, mencurahkan anugerah-Nya kepada kita setiap hari. Seperti ciptaannya yang selalu setia, fajar pagi hari, matahari yang selalu bersinar. Seperti ciptaannya yang setia, demikianlah Sang Pencipta Tuhan kita yang setia kepada kita, memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan anugerah-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Kita angkat pujian ini, kita akan menyembah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih,
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Amin, amin. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, kami memuji-Mu selama-lamanya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Rabalabalabalabalabalabalabalabala. Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, rabal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 ab
Yesus. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu. Rabalabalabalabalabalabala. Oh rabatasyaka rabalabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya Yesus,
Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Glory, glory. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Jesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Oh haleluya. Oh bala. Terpujilah nama-Mu, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin, amin. Yesus kekuatan di hidup, lebih lagi ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati, amin, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Amin, amin, amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, hanya Engkau. Amin, amin.
padaku. Amin, haleluya. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Amin, amin, amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang penuh, amin, amin, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Lebih lagi ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Amin, 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 amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku takkan ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Amin, 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 amin. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sembari menyambut firman Tuhan, kita katakan, hanya Engkau juru selamatku. Amin, haleluya, haleluya. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Amin, amin, amin. Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Lebih lagi ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Amin, 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 amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di
kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya Yesusku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu di atas segala bangsa di bumi, di atas segala bangsa di bumi. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku untuk menyambut firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa memujimu, layaklah segala bangsa menyembahmu Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bisa menyembah-Mu pada pagi hari ini, kami bisa bermazmur pagi-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami, bimbing kami agar kami memperoleh pengertian tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Ya. Kalau di istilah anak muda, hari Senin itu rasanya malas, berat sekali ketika mau kerja. Mungkin karena weekend, minggu sudah libur ya. Tiba-tiba Senin kembali harus bekerja. Ya, ini sesuatu yang, atau tiba-tiba Senin harus pergi ke kampus kuliah. Tapi mungkin karena pandemi ada beberapa tempat yang masih diperlakukan PPKM. Tetapi di sini ada seolah-olah hari Senin ini nih hari-hari yang tidak seharusnya ada di beberapa orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagi kita yang percaya bahwa hari itu semuanya hari membawa kebaikan, bahwa setiap hari itu membawa sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudaraku, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16 semalam ini sudah kita bahas, tetapi di salah satu tempat di gereja cabang, walaupun tidak secara online, tetapi ada mungkin rekamannya nanti akan diupload. Bapak Ibu Saudaraku, tidak apa-apa, kita lanjut ke ayat yang ke-17. Ini berbicara tentang ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melakukan mujizat di Serambi Salomo. Bapak Ibu Saudaraku, di sana mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi karena ahli-ahli Taurat tidak suka akan hal ini, orang-orang Farisi tidak senang akan mujizat ini. Bapak Ibu Saudaraku, mereka berusaha menangkap dan hendak ingin membunuh, menghukum mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Padahal kita tahu bahwa ini adalah imam-imam besar,
Artinya pemimpin agama Yahudi, orang yang mengerti tentang firman Allah, Taurat. Tapi kenapa mereka ingin membunuh Yesus dan juga membunuh pengikut-pengikutnya? Nah, ini semalam di Ibadah Raya sudah saya terangkan, karena mereka hanya memiliki sifat agama atau agamis. Mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan, tapi hanya memiliki jabatan gereja. Makanya selalu saya katakan, orang Kristen tidak boleh hanya status Kristen. Kalau kita hanya sebagai status sebagai orang Kristen, iblis bisa memakai kita untuk melakukan kejahatan yang sangat besar. Bayangkan, orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang Israel adalah bangsa yang diangkat oleh Tuhan dengan sebutan bahwa mereka beribadah kepada Allah, tetapi bisa melakukan perbuatan yang keji, bisa melakukan perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena mereka hanya status sebagai orang-orang yang beragama, tetapi tidak memiliki status sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak, mari kita lebih serius lagi mengenal Tuhan, supaya kita tidak menjadi alatnya setan untuk merusak, untuk melakukan pekerjaannya melalui kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat, tidak ada yang salah dengan melakukan mujizat, tidak ada. Tetapi karena orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat atau imam-imam besar melihat ketika Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, pengikut mereka sudah mulai berpindah kepada pengikut Yesus. Orang-orang yang beragama Yahudi sudah mulai berpindah menjadi pengikut Kristus. Sehingga waktu itu Yesus difitnah, mengatakan bahwa dia itu menista agama Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi. Maria kan agamanya Yahudi, ibu Yesus. Yusuf adalah agamanya Yahudi. Artinya Yesus kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang beragama Yahudi, tetapi malah difitnah, dituduh menista agama Yahudi sehingga dia disalibkan, melanggar hukum Musa sehingga dia disalibkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hanya karena pengikut-pengikut daripada imam-imam besar sudah mulai beralih menjadi pengikut Kristus. Ini nggak ada yang salah, ya, ini nggak ada yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, berpindah dari agamis menjadi orang yang benar, berpindah dari orang yang hanya seremonial saja, yang hanya mengikuti ibadah turunan saja, atau ibadah orang tua saja yang diwariskan, menjadi orang yang benar, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka dihukum. Demikian juga yang dilakukan oleh murid-murid. Petrus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, tetapi mereka dihukum. Maka selalu saya katakan, tantangan kita di zaman sekarang nggak seberat tantangan yang dilakukan, yang dialami oleh murid-murid. Kita masih bisa santai, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, walaupun di beberapa daerah beribadah itu ada tantangan mereka sulit. Tetapi itu belum seberapa dibandingkan apa yang dialami oleh murid-murid, apa yang dialami oleh Yesus dan dialami oleh rasul-rasulnya. Seandainya mereka menyerah, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan bisa menikmati kasih Kristus sekarang. Tapi di tengah-tengah mereka ditekan, mereka dihalangi, mereka dikatakanlah ingin dibunuh, tapi terus mereka berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan sekarang. Lihat, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada kedengkian di hati orang-orang Israel melihat pengikutnya sudah berpindah. Hari ini hati-hati. Kita orang Kristen hati-hati. Jangan hanya menjadi Kristen yang agama saja, tetapi benar-benar menjadi Kristen yang mengenal siapa Tuhannya, yang mengenal Roh Kudus, sehingga kita bisa berjalan
menjadi orang Kristen yang benar. Kita lihat Petrus dan Yohanes ditahan. Lalu mereka dicerca. Ditanyai, dengan apa kamu melakukan mujizat? Petrus menjawab dan Yohanes menjawab, dengan nama Yesus yang sudah engkau salibkan. Ayo kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas. Kisah Para Rasul 4 ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Bayangkan, Petrus dan Rasul Yohanes diancam oleh orang-orang yang memiliki jabatan gerejawi. Imam loh. Imam. Kalau di dalam struktur keagamaan Yahudi, imam dan imam besar, lalu Allah Bapa. Artinya jabatan tertinggi adalah imam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi mereka bisa melakukan perbuatan yang gak benar, melakukan perbuatan yang keji. Mereka berusaha menghentikan Rasul Petrus agar tidak berbicara dalam nama Yesus, dengan tujuan supaya ini tidak tersebar. Lihat, ini yang paling disesalkan dari orang-orang Israel atau orang-orang yang beragama di zaman sekarang. Berusaha menghentikan agar pemberitaan firman Tuhan tidak tersiar. Bayangkan seorang pejabat agama dipakai setan untuk menghentikan keselamatan. Bayangkan, seorang imam besar dipakai setan untuk menghentikan pemberitaan firman Tuhan. Seorang imam besar dipakai Tuhan untuk menghentikan supaya jangan ada yang selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau hanya mengandalkan status agama Kristen, setan bisa memakai kita untuk merusak pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya status sebagai orang-orang yang datang ibadah minggu, setelah itu tidak dihidupi apa yang disampaikan di gereja masing-masing firman Tuhan, iblis bisa memakai kita untuk merusak pemberitaan firman Tuhan. Maka hari ini saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, kenali Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kenali Roh Kudus lebih dalam lagi. Kita lanjut. Setelah diancam, ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Kristus. Bayangkan, kalau orang yang tidak mengenal Yesus menghalangimu berbicara dalam nama Yesus, oke, kita bisa berkata seperti ini, dia tidak tahu apa yang diperbuat. Lah ini berbeda kasusnya. Orang yang dianggap kudus, imam besar, orang yang dianggap dekat sama Tuhan, justru menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Amin. Maka saya ingatkan para orang tua, terlebih dahulu engkau mengenal Yesus lebih dekat, agar engkau bisa membawa anak-anakmu mengenal Yesus. Kalau orang tua sendiri tidak mengenal Yesus, bagaimana mungkin dia bisa membawa anaknya mengenal Yesus? Jangan-jangan dilarang. Gereja terus, ibadah terus. Ada seorang anak muda curhat kepada saya, Pak, mulai minggu depan saya kayaknya akan kurang. Kenapa? Kurang apa ini? Kurang melayani. Kenapa? Masa saya dilarang? Perhatikan, kenapa masih ada hal itu bisa terjadi? Maka saya katakan seperti ini, cek dulu. Apa jangan-jangan selain ke gereja langkahmu lain? Misalnya gereja hanya jam 10 pagi, kamu pulang ke rumah jam 3 sore, ya dimarahilah. Saya bilang, enggak Pak, saya pulang dari gereja langsung pulang. Oh, atau jangan-jangan
Belum ke gereja, kerjaan di rumah nggak dibereskan. Bereskan dulu lah kerjaan di rumah, baru datang ke gereja. Tuhan juga nggak suka kalau hanya melihat pelayannya di altar bagus, tetapi di rumah berantakan. Di luar sana nggak karu-karuan hidupnya. Enggak Pak, saya bereskan. Artinya, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita siapa, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Kristus, anak-anak mau dibawa kemana gitu? Anak-anak bisa diarahkan kemana? Maka para orang tua, suami, istri, mengenal Tuhanlah lebih dekat. Mengenal Roh Kudus lebih dekat. Agar engkau tidak menjadi penghalang bagi anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Agar tidak menjadi penghalang. Kita lanjut. Mereka dihentikan untuk tidak berbicara dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau ada di sini hamba-hamba Tuhan, pelayan yang terus dihentikan untuk melayani, baik itu karena kurang pengetahuan di antara saudara-saudaramu atau orang tuamu atau keluargamu, tetaplah setia, tetaplah maju. Atau mungkin suamimu tidak sejalan denganmu ketika engkau masuk dalam pelayanan, atau istrimu tidak sejalan denganmu ketika engkau masuk dalam pelayanan, tetaplah setia. Karena kesetiaanmu akan mendatangkan kebaikan bagimu, bagi keluargamu, dan bagi banyak orang. Tetap setia, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Petrus dan Yohanes berkata seperti ini, engkau melarangku berhenti mengucapkan nama Yesus kepada orang banyak. Saya mau tanya kembali kepadamu imam, mana lebih perlu? Taat kepada perkataanmu dan taat kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, lihat. Imam tahu bahwa itu juga dari Allah. Tahu. Tetapi dia nggak mau kehilangan. Mungkin kehilangan, katakanlah paling utama kehilangan umat. Daripada umatku habis, daripada pengikutku habis, walaupun aku tahu itu dari Allah, saya akan tetap larang kamu. Ada beberapa seperti itu karakter-karakter para imam-imam dan juga karakter para orang-orang Kristen. Kita tahu dia benar, tetapi karena kebenaran itu bisa merugikan aku, ya kita benci dia. Engkau masuk kategori imam-imam yang menyalibkan Yesus. Lihat, jangan menjadikan kekristenan sebagai alat membenci orang lain. Mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain tidak seperti kita setianya melayani, lalu kita membenci, itu nggak boleh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Setelah mereka bertanya, mana yang lebih baik? Ya mungkin, saya yakin imam akan menjawab lebih baik taat kepada Allah. Tetapi mereka nggak akan berani menjawab itu. Demi kepentingan pribadi. Jangan abaikan firman Tuhan demi kepentingan pribadimu. Jangan abaikan firman Tuhan demi kepentingan pribadimu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan. Kita lanjut ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin. Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat hidup kita
setiap pagi menikmati kasih Tuhan, walaupun selalu ada masalah. Selalu saya katakan, selama di dunia ini kita akan mengalami masalah. Selama di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya masalah. Sebab nenek moyang kita, Adam dan Hawa, telah menyerahkan kekuasaan dunia ini kepada iblis. Maka dunia ini telah dikuasai iblis. Maka selama kita di dunia, tidak akan pernah kita tidak menemukan masalah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Di dunia ini walaupun banyak masalah, ada kuasa yang tak terhingga memberi pertolongan kepada kita. Sehingga kita bisa berjalan walaupun ada masalah. Sehingga kita bersuka cita walaupun ada masalah. Sehingga kita bisa tetap kuat walaupun ada masalah. Nanti kalau kita sudah di surga nggak ada lagi masalah. Kalau di bumi ini nggak usah sampai stres, sampai depresi. Aduh, masalah aja pun terus, masalah aja pun terus. Nggak usah. Memang bumi ini sudah diserahkan kekuasaannya kepada iblis. Itu ada dalam Lukas 4. Ketika iblis mencoba Yesus, berkata, "Sembahlah aku. Segala kekuasaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku." Kata iblis, telah diberikan Adam dan Hawa. Maka dalam Kejadian 1 ayat 28, Alkitab berkata, "Engkau akan berkuasa atas bumi kepada Adam dan Hawa." Tetapi ketika Adam dan Hawa tunduk kepada iblis, kuasa itu juga diberikan kepada iblis. Gak usah stres kalau banyak masalah. Memang dunia ini memang dikuasai oleh masalah. Amin. Dunia ini memang sudah dikuasai oleh iblis. Oleh kesalahan daripada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi sekarang jangan mau fokus kepada masalah. Karena sampai kapanpun masalah gak akan ada habisnya di dunia ini. Jadi fokuslah kepada Yesus yang memberi pertolongan. Fokuslah kepada Yesus yang memberi kekuatan. Fokuslah kepada Yesus yang memberi penghiburan di kala kita sedih. Amin. Makanya ada pujian, kekuatan serta penghiburan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Makanya ada lagu seperti itu. Oke, kita angkat. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Lihat, walaupun dunia ini dikuasai oleh si pembuat masalah, walaupun dunia ini atau kehidupan kita selalu ada masalah, tapi tiap jam engkau dihibur oleh Roh Kudus. Tiap hari engkau dituntun oleh Tuhan. Tiap hari engkau dibimbing oleh Tuhan. Maka arahkan pandanganmu kepada Tuhan, jangan kepada ini masalahmu. Selalu saya katakan, kalau engkau melihat masalah, engkau akan stres. Engkau berkata, aduh kok banyak sekali masalah. Aduh kok gak habis-habis masalah. Aduh kok gak selesai masalah. Jangan. Sampai kapanpun gak akan selesai masalah di dunia ini. Makanya dunia ini akan dibinasakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Dunia ini dan segala unsur-unsurnya akan hangus. Ya karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh kejahatan. Dan kejahatan harus dihancurkan. Tapi karena dunia ini sudah melekat dengan kejahatan, dunia pun kena imbasnya. Karena dunia ini melekat dengan masalah, dunia pun jadi kena imbasnya. Karena dosa-dosa. Amin. Maka kalau engkau mengalami masalah hari ini, engkau bisa tersenyum. Selagi aku di bumi pasti ada masalah, tetapi Tuhan selalu menghiburku. Amin. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Walaupun suka terus datang,
atau duka bergantian dengan suka. Itu semua memperkuat iman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu memperkuat. Sama halnya dengan mereka ini. Yesus disalibkan, murid-murid berduka. Yesus bangkit, murid-murid bersukacita. Amin. Yesus bangkit, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka bersukacita. Mereka ditahan imam-imam besar, Imam Kayafas, mereka berduka. Suka dan duka bergantian memperkuat iman kita. Lihat, saudaraku yang terkasih. Jadi kalau hanya karena sebuah masalah kita stres, kita meninggalkan Tuhan, kita sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena kemanapun engkau lari, engkau tidak akan bisa lepas dari masalah. Makanya ada saya baca di Facebook mengatakan, jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Itu benar. Karena sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah bisa lari dari masalah. Pindah engkau ke daerah A, di daerah A itu juga akan ada masalah. Karena daerah A ada masalah, pindah ke daerah B, di daerah B juga akan ada masalah. Semuanya telah dikuasai. Telah kekuasaan atas dunia ini telah diberikan kepada iblis. Lihat, Petrus dan Yohanes menjawab, tidak mungkinlah, gak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Orang Kristen harus berkata seperti ini, tidak mungkin bagiku tidak berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan karena sudah saya dengarkan. Jangan dibalik. Jangan pulang dari gereja masing-masing tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang salah. Apa yang salah dengan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, kenapa kita tidak bisa melakukan apa yang kita dengarkan? Ya, kita kan masih di dalam daging, Pak Pendeta. Mana bisa kita melakukan semua firman Tuhan? Saudaraku yang terkasih, hari ini saya katakan, kalau engkau melakukan firman Tuhan dengan dagingmu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus yang ada di dalammu, di situ engkau mampu melakukannya. Di situ engkau mampu melakukannya. Di situ engkau diberi pertolongan untuk melakukannya. Amin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, jangan hanya melihat masalah, karena sampai kapanpun masalah akan selalu ada selama kita masih di bumi. Maka persiapkan hatimu. Persiapkan hatimu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau suatu saat kita harus menghadap, kalau suatu saat kita harus pulang ke rumah Bapa, kita sudah layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kalau suatu saat kedatangan Yesus Kristus sudah tiba menjemput orang yang percaya, kita bisa terangkat sama-sama. Itu yang harus kita persiapkan. Kalau masalah akan terus datang silih berganti, pasti itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Makanya lagu tadi, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap jam aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu.
Perhatikan. Petrus dan Yohanes bertanya, mana lebih baik, tunduk kepadamu walaupun engkau imam, atau tunduk kepada Allah? Rasul pasti ngomong dalam hatinya, harusnya tunduk kepada Allah. Tetapi mereka nggak mau mengakui itu. Orang yang punya kepentingan pribadi tidak akan pernah mau mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Orang yang mengutamakan kepentingan pribadi tidak akan peduli kepada kebenaran. Intinya, aku mau ini, aku butuh ini. Mau ada kebenaran atau tidak, yang penting ku capai apa yang ku mau. Itu orang yang suka mementingkan diri sendiri. Walaupun tahu bahwa memaksa orang meninggalkan pelayanan itu salah, tetapi demi kepentingan pribadinya, ya nggak apa-apa. Yang penting ku paksa kau harus meninggalkan pelayanan. Itu yang dilakukan oleh imam-imam. Walaupun orang tua tahu mengikut Tuhan itu adalah sebuah keuntungan, tetapi supaya anak-anaknya jangan ke sana, dilarangnya. Orang tua tahu itu. Kalau anaknya beribadah sungguh-sungguh serius, memuji Tuhan, taat, orang tua tahu itu kebenaran. Tapi karena kepentingan pribadi orang tuanya, yang penting jangan ke situ, kularanglah kau. Haleluya. Ada apa dengan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masih memiliki pemahaman yang seperti itu? Amin. Haleluya. Kita lanjut. Ketika Petrus dicerca, ketika Rasul ditanyai, mereka malah keras mengatakan, tetapi mereka makin keras menghentikan. Stop. Gak boleh. Jangan panggil nama Yesus di daerah ini. Ya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Nah, saudaraku, kalau engkau tetap setia, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolongmu. Tuhan bisa memakai siapapun untuk mengangkatmu. Tuhan bisa memakai siapapun untuk membawamu sampai kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Ayat 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Wow. Ya. 40 tahun umurnya. Tapi perhatikan kesetiaan daripada umat-umat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tetap setia. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus, itulah kekristenan yang sejati. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang sebagai status agama saja, atau Kristen KTP saja, tetapi menjadi orang Kristen yang benar-benar peduli untuk pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Roh Kudus, supaya tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas Petrus dan atas rasul, walaupun mereka diancam, walaupun mereka dihentikan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka untuk memberitakan Yesus. Kalaupun ada yang melarangmu untuk beribadah, ya, mungkin engkau bukan dari agama Kristen, terlahir dari agama yang lain, bukan pengikut Kristus, lalu engkau dilarang untuk menyembah Tuhan. Saya katakan hari ini, tetaplah setia.
Kesetiaanmu akan berbuahkan hasil. Dan sehingga orang tuamu, saudaramu yang lain akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Umat Kristen yang percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan, ketik di kolom komentar, Bapak Ibu Saudaraku, aku tetap setia. Amin. Haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap jam aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin, 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 amin. Haleluya. Kalau Tuhan mengkehendaki, ayat 23 kita bahas besok pagi Bapak Ibu Saudaraku, sampai dengan ayat 31. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita mau dibimbing oleh Tuhan. Mari kita mau diajari oleh kuasanya, dituntun oleh firman-Nya setiap hari Bapak Ibu Saudaraku. Saya berdoa setiap saudara dimanapun berada yang dalam keadaan sakit saat ini, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Dan saya juga berdoa tidak hanya disembuhkan oleh Tuhan, tapi biarlah engkau ditahirkan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah semangat yang daripada surga, sukacita yang daripada surga memberkati Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang daripada Allah Bapa memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Betapa hati kami berterima kasih pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Walaupun kami sangat sederhana menyembah-Mu, sederhana memuji-Mu, tetapi kami percaya dengan kesederhanaan yang kami miliki dan juga kesempurnaan yang Engkau miliki, sanggup mengubah kesederhanaan ibadah kami ini menjadi sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi perlindungan mereka, dan sukacita dari surga menjadi milik mereka. Biarlah kasih setia Allah senantiasa memenuhi seluruh kehidupan mereka. Kami mau mengakhiri ibadah ini dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid, dan juga yang Kau teruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ana Sugiyarti. Dimanapun Ibu Ana Sugiyarti, biarlah kasih Tuhan menyertai Ibu. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu Muti Manulang. Dimanapun Ibu Muti berada, biarlah lawatan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa memenuhi Ibu Muti. Dan juga saudaraku Nidar Jendranto. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Kristus buat semuanya. Buat Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Buat Ibu Gerida Andot, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah lawatan Tuhan memenuhi Ibu Ida. Terima kasih buat saudaraku Putra Pamona. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh saudara, keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Kadek Jungging dimanapun berada. Kasih Tuhan memenuhi seluruh kehidupan Bapak. Dan juga Bapak Melki Sangele-gele. Tuhan Yesus memberkati Bapak Sangihe dimanapun berada. Salam kasih Kristus buat Bapak, buat keluarga, buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Gianeta Twilan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan memenuhi Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Saya tidak bisa sapa satu persatu. Biarlah kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Sampai ketemu di lain waktu, di streaming berikutnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh anugerah Tuhan, diberkati oleh kasih Tuhan. Shalom, saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Kota Sidikalang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.